Halo semuanya, saya Jarin. Kembali lagi ke channel YouTube Iniksino Bandung di segmen Inixpedia. Inixpedia kali ini membahas mengenai data mining with Python. Data mining akan bisa dilakukan jika tersedia data. Ketersediaan data dalam data mining adalah hal yang mutlak. Data akan disusun dari suatu objek atau observasi. Suatu observasi, contoh, pola atau objek, biasanya ditandai oleh beberapa atribut, yaitu tinggi badan, berat badan, warna kulit, bentuk muka, warna rambut, dan lain-lain. Atribut ini sering juga disebut dengan variabel. Ada yang menyebutnya juga dengan fitur. Apa itu data mining? Ketika kita disodori sejumlah data dari suatu objek atau kejadian, apa yang bisa kita lakukan untuk menindaklanjutinya? Kadang kita tidak tahu untuk apa dataset itu. Kita perlu mengolahnya untuk mendapatkan manfaat dari data itu. Kita perlu mengenali polanya sehingga akan kita temukan kecenderungan tertentu dari set data tersebut. Misalkan set data itu tentang seleksi karyawan baru. Mungkin bisa kita kelompokkan berdasarkan asal perguruan tinggi atau pengalaman kerja atau berdasarkan kedua-duanya. Setelah proses pengelompokan ini, mungkin kita akan mendapatkan karyawan berdasarkan kategori dari PTS atau PTN dengan pengalaman kerja tertentu. Kemudian, kita bisa melakukan analisis lebih jauh, mengenali pola data karyawan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini dalam dunia ilmiah sering disebut dengan data mining. Data mining adalah kegiatan mengekstrak informasi atau pengetahuan penting dari suatu set data berukuran besar dengan menggunakan teknik tertentu. Informasi atau pengetahuan yang dihasilkan dari data mining ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Dinamakan data mining atau penambangan data karena proses penemuan informasi atau pengetahuan dalam set data dilakukan seperti orang melakukan kegiatan penambangan. Banyak hal dilakukan dalam kegiatan penambangan untuk akhirnya menemukan sebutir emas atau sejumlah minyak. Beberapa langkah pendahuluan sebelum kita memasukkan data yang sudah siap ke dalam teknik data mining tertentu adalah 1. Seleksi data. Pemilihan set data yang akan dipakai dari database yang ada sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Data cleaning. Pembersihan data dari noise atau outlier atau data dengan missing value. 3. Transformasi data. Melakukan transformasi tertentu agar set data siap diproses atau bisa menghasilkan analisis yang lebih baik. Mengapa perlu menggunakan data mining? Kebiasaan cara berbisnis, kegiatan ilmiah dalam bidang tertentu, atau sembarang kegiatan-kegiatan lain sekarang telah menghasilkan data dalam jumlah sangat besar. Ini ditunjang dengan peningkatan pemakaian komputer, kemampuan komputer, pemakaian teknologi internet, dan transaksi online. Banyak keputusan bisnis dipengaruhi dari hasil pengolahan data. Dalam bidang kesehatan, pertanian, atau biologi, juga sering diterapkan teknik-teknik untuk memprediksi jenis kanker, memisahkan apel yang bagus, atau mengelompokkan gen. Dalam contoh tersebut, jelas bahwa data mining tidak terbatas dipakai untuk keperluan bisnis. Bidang lain seperti astronomi, meteorologi, atau mikrobiologi adalah contoh di mana data mining diterapkan. Untuk perusahaan besar yang memerlukan informasi dari data yang dipunyai, dibutuhkan suatu cara pengolahan data secara lebih cepat dan lebih bisa dipercaya dengan adanya jumlah data yang semakin besar ini. Data mining melibatkan penggunaan metode atau tool untuk mendeteksi pola dan melakukan tugas prediksi. Ketepatan prediksi inilah keuntungan yang diharapkan dalam bisnis dari penggunaan data mining. Walaupun sulit didapatkan produksi yang sempurna, akan tetapi prediksi yang cukup bagus pun sudah bisa digunakan untuk meningkatkan profit bagi perusahaan misalnya. Sebagai gambaran, suatu perusahaan retail bisa membuat segmentasi customer berdasarkan beberapa informasi yang dipunyai perusahaan. Segmentasi ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk penawaran produknya agar tepat sasaran. Sudah seharusnya perusahaan mengirim tawaran hanya ke calon customer yang potensial. Tidak semua customer-nya ditawari. Perusahaan perbankan bisa menggunakan Customer Relationship Management atau CRM untuk memperkirakan value dari customer tertentu ataupun memprediksi tentang kemungkinan apakah peminjaman kreditnya akan dibayarkan tepat waktu. Dalam hal ini, CRM akan mempergunakan teknik data mining untuk melakukan tugas-tugas prediksi tadi. Perusahaan asuransi juga bisa menggunakan teknik data mining untuk melakukan deteksi pemalsuan klaim. Perusahaan ternama seperti Toyota menggunakan data mining untuk menentukan rute transportasi yang lebih efisien, mengurangi waktu transportasi dalam mengirim mobil ke customer.
Data mining juga diterapkan oleh perusahaan telekomunikasi untuk mendeteksi pemalsuan pemakaian rekening. Data mining bisa digunakan untuk memprediksi customer yang akan pindah ke provider dalam industri wireless phone. Cerita sukses penggunaan data mining misalnya terjadi di perusahaan Fingerhut. Ini dalam rangka memasarkan produk untuk sejumlah kecil customer dalam segmen yang sangat responsif. Apa saja manfaat dari data mining? 1. Dapat memprediksi harga suatu saham dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan performa perusahaan dari data-data ekonomi. Kedua, memprediksi apakah seorang pasien yang diopname akan mendapat serangan jantung berikutnya berdasarkan catatan kesehatan sebelumnya dan pola makannya. 3. Memprediksi permintaan semen dari beberapa tahun mendatang berdasarkan data permintaan semen di tahun-tahun sebelumnya. 4. Memprediksi apakah akan terjadi tornado berdasarkan informasi dari sebuah radar tentang kondisi angin dan kondisi atmosfer yang lain. 5. Identifikasi apakah sudah terjadi penipuan terhadap pengguna kartu kredit dengan melihat catatan transaksi yang tersimpan dalam database perusahaan kartu kredit. 6. Barang apa yang biasanya dibeli oleh customer supermarket ketika dia membeli produk bayi? Bagaimana manajemen supermarket memberi respon setelah mengetahui pola pembelian konsumen? Misalnya, dapat digunakan untuk menentukan produk positioning dan melakukan cross-selling. 7. Dalam marketing, misalkan untuk menemukan kelompok customer dan menggunakan untuk target pemasaran. 8. Dalam bidang genomics, misalnya untuk menemukan kelompok gen dengan tingkat ekspresi yang mirip. 9. Mencari segmen dari sejumlah pelanggan yang diperkirakan mendatang profit yang besar. 10. Targeting, menentukan karakteristik pelanggan yang profitable yang sudah diambil oleh pesaing. Termasuk di sini customer charm, yaitu memprediksi pelanggan yang akan berganti atau pindah perusahaan lain. Mengapa kita harus mempelajari data mining? Di antaranya, dengan mempelajarinya, kita dapat 1. Lebih fokus pada implementasi dan pemanenan data. 2. Merancang dan membangun pipeline yang dapat mengubah data menjadi bentuk yang dapat digunakan. 3. Membantu dalam menjaga keseragaman data. 4. Anda akan dapat merancang, mengelola, dan mengoptimalkan aliran data dengan database. 5. Pekerjaan berorientasi database. Siapa saja yang bisa mengikuti kelas data mining? Siapapun yang ingin belajar data mining dan data engineering akan bisa bergabung dengan pelatihan ini dan akan sangat berguna. Apa yang akan Anda pelajari dan dapatkan dari pelatihan data mining? 1. Data mining dan alatnya. 2. Dapat menggunakan berbagai perangkat lunak yang terlibat dalam rekayasa data. 3. Reduksi data dengan Python. 4. Klasifikasi dengan Python. 5. Mengelompokkan data dengan Python. 6. Deteksi anomali dengan Python. 7. Analisis asosiasi dengan Python. 8. Analisis regresi dengan Python. 9. Penambangan teks dengan Python. 10. Penambangan urutan dengan Python. Dan 11. Reduksi data dengan Python. Terima kasih telah menyaksikan video Inixpedia. Jangan lupa untuk follow Instagram di @inixinobandung untuk mengetahui seputar informasi dan kegiatan terupdate dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Inixino Bandung untuk menonton konten lainnya. Untuk informasi kelas, dapat dilihat di website kami di www.inixinobdg.co.id. Sampai jumpa lagi.